Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habib dari kelas EF1B Prodi Informatika dengan NPM 988240122111144. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS dari mata kuliah karakter building. Di sini saya akan menyampaikan materi dari setelah UTS sampai dengan UAS sekarang. Jadi yang pertama itu teamwork. Kerja tim atau teamwork adalah salah satu soft skills yang sangat penting di dunia profesional. Kesuksesan perusahaan tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga tim. Dan teamwork itu bisa terdapat juga pada kelompok di sekolah dengan adanya teamwork itu kita bisa menyelesaikan tugas yang lebih berat atau lebih banyak dibandingkan kita mengerjakan secara individu. Pentingnya teamwork mencapai tujuan yang telah ditentukan, mencegah adanya kesalahan, meningkatkan performa individu, mengurangi burnout. Manfaat teamwork: bekerja lebih efektif, mendapat lebih banyak ide, kreativitas semakin terasah, penyelesaian masalah yang lebih optimal, saling mengandalkan satu sama lain, sumber motivasi dan inspirasi. Skill teamwork yang harus dikuasai yaitu komunikasi dalam tim, tanggung jawab, mendengarkan dengan baik, kejujuran antar rekan kerja maupun antar mungkin di perusahaan itu antar rekan kerja, empati terhadap anggota tim, kolaborasi ide, manajemen waktu. Lalu ada respect. Respect adalah bentuk atau cara kita dalam menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain. Bersikap respect akan memudahkan kita untuk diterima dalam masyarakat, tentu saja karena orang akan bersikap seperti apa yang orang lain perlakukan pada diri mereka. Jadi kalau kita respect kepada orang lain, tentu saja orang lain itu akan respect kepada kita. Misalnya dalam sebuah kendaraan umum, seseorang memberikan kursi yang didudukinya karena ada orang tua yang tidak mendapatkan kursi, atau misalkan ada selain orang tua ada ibu hamil. Perilaku orang tersebut dapat dikategorikan respect pada orang lain, dan orang lain pun akan respect juga pada orang tersebut. Contoh respect yaitu bersikap sopan, tunjukkan rasa syukur, berusahalah untuk memahami orang lain. Ini saya mendapatkan quotes dari Billy Graham yang dia berkata, seorang anak yang dibiarkan untuk tidak menghormati orang tuanya, maka dia tidak akan dihormati oleh orang lain. Yang selanjutnya itu ada 7 habits of highly effective people. Yang pertama, be proactive. Menjadi proaktif adalah tentang mengambil tanggung jawab atas hidup Anda. Orang yang proaktif menyadari bahwa mereka mampu merespons. Mereka tidak menyalahkan keadaan, kondisi, atau pengondisian atas perilaku mereka. Mereka tahu bahwa mereka dapat memilih perilaku mereka. Sebaliknya, orang yang reaktif seringkali terpengaruh oleh lingkungan fisik mereka. Mereka menemukan sumber eksternal untuk disalahkan atas perilaku mereka. Jika cuacanya bagus, mereka merasa baik. Jika tidak, itu mempengaruhi sikap dan kinerja mereka, dan mereka menyalahkan cuaca. Orang proaktif menggunakan bahasa proaktif, yaitu saya bisa, saya akan, saya lebih suka, dan lain-lain. Orang reaktif menggunakan bahasa reaktif, saya tidak bisa, saya harus, jika saja, dan lain-lain.
Orang reaktif percaya bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan dan lakukan. Mereka tidak punya pilihan. Bagaimana ciri-ciri orang yang mempunyai sikap proaktif? Yang pertama, seorang proaktif memiliki visi dan tujuan hidup yang jelas untuk diraih. Orang yang proaktif akan melakukan yang terbaik demi meningkatkan kualitas hidup. Seorang proaktif memiliki kemampuan mengambil keputusan yang tepat, bahkan dalam situasi yang susah sekalipun. Seorang proaktif selalu berpikir positif dalam menghadapi kesulitan dan dalam keadaan apapun. Seorang proaktif cenderung lebih mengutamakan logika, tidak mengikuti perasaan atau bahkan kondisi emosi yang hanya sesaat. Seorang proaktif akan selalu bergerak dalam perubahan ke arah yang lebih baik, agar selamanya tidak berada dalam posisi yang tidak disukai. Seorang proaktif selalu mampu bertanggung jawab pada setiap tindakan yang akan dan telah dia lakukan. Seorang proaktif akan mempertimbangkan baik dan buruk, untung dan rugi sebelum melakukan suatu hal. Seorang proaktif menerima kritik dari siapapun, bukan seorang yang mudah tersinggung apabila ada orang yang mengkritik atau menyalahkan. Kritik itu justru menjadi pemacu agar bisa semakin berkembang dan maju di masa yang akan datang. Seorang proaktif memiliki inisiatif yang tinggi, dan seorang proaktif itu tetap tenang dalam kondisi apapun. Contoh sikap proaktif yaitu contohnya saat kita bisa lekas move on dari masa lalu. Setelah move on, mulai menyusun langkah untuk bangkit dari keterpurukan. Yang kedua, begin with the end in mind. Mulailah dengan tujuan akhir, berarti memulai dengan pemahaman yang jelas tentang tujuan Anda. Anda perlu mengetahui kemana Anda akan pergi untuk lebih memahami di mana Anda berada sekarang, sehingga langkah-langkah yang Anda ambil selalu berada di arah yang benar. Lalu, ini ada kutipan kata-kata dari Dr. Stephen R. Covey yang dia menulis orang yang menulis Seven Habits ini berkata, orang-orang bekerja lebih keras dari sebelumnya, tetapi karena mereka kurang kejelasan dan visi, mereka tidak melangkah terlalu jauh. Mereka pada dasarnya mendorong tali dengan sekuat tenaga, bukan menarik tali tapi mendorong tali. Dengan berpikir dahulu pada tujuan akhir, maka kita bisa menentukan langkah yang kita perlu ambil, jalan mana yang perlu kita tuju. Yang ketiga, put first things first. Kita harus mendahulukan hal yang utama dan hal yang menjadi prioritas terpenting kita. Dr. Stephen R. Covey mengatakan mendahulukan yang utama berarti mengatur dan melaksanakan prioritas terpenting Anda hidup dan didorong oleh prinsip-prinsip yang paling Anda hargai, bukan oleh agenda dan kekuatan di sekitar Anda. Jadi put first thing first ini kita harus mendahulukan hal yang utama dan hal yang paling penting yang menjadi prioritas kita. Jangan malah melakukan banyak hal-hal yang kurang penting yang akhirnya bisa menghambat
prioritas penting kita. Stephen Covey membagi aktivitas-aktivitas ke dalam 4 kuadran matriks manajemen waktu. Masing-masing kuadran ini berada dalam faktor penting dan mendesak yang mendefinisikan aktivitas di dalamnya. Yang pertama, kuadran 1 yaitu penting mendesak, berisi aktivitas-aktivitas yang penting dengan nilai atau dampak yang tinggi. Mereka membutuhkan perhatian segera. Dalam kata lain, dapat disebut krisis atau masalah. Kuadran kedua, penting tidak mendesak, berisi aktivitas-aktivitas yang penting tetapi tidak mendesak. Biasanya berupa aktivitas perencanaan, pencegahan, dan persiapan jangka panjang. Kuadran 3, tidak penting mendesak, berisi aktivitas-aktivitas yang tidak penting namun tampak mendesak. Kadang aktivitas kuadran ketiga tersamarkan sebagai kuadran pertama, hal yang diasumsikan sebagai penting namun sebenarnya merupakan prioritas dan harapan orang lain saja. Kuadran 4, tidak penting tidak mendesak, berisi aktivitas-aktivitas yang merupakan pelarian dan pemborosan waktu. Nah, bagaimana sih cara melatih diri untuk mendahulukan yang utama? Dapat dilakukan dengan yang pertama, tuliskan peran-peran utama Anda. Pilih satu atau dua hasil penting yang ingin dicapai dalam setiap peran selama 7 hari ke depan, idealnya terkait dengan tujuan jangka panjang dan sejalan pernyataan misi pribadi. Yang ketiga, penjadwalan. Tentukan waktu khusus untuk melakukan aktivitas yang membawa Anda semakin dekat dengan sasaran. Biasanya aktivitas ini adalah aktivitas kuadran kedua. Penyesuaian harian, luangkan beberapa menit tiap paginya untuk meninjau dan menyesuaikan jadwal Anda. Yang kelima, menjalankannya. Jadwal yang sudah ditentukan dengan disiplin dan berintegritas. Yang keempat ada think win-win. Menang-menang adalah prinsip dalam kehidupan kita bersama orang lain. Kerjasama yang akan menghasilkan keuntungan dua belah pihak dan tidak merugikan satu sama lain. Jadi menguntungkan kedua pihak dan tidak merugikan satu sama lain, baik maupun dari satu pihak tidak rugi dan satu pihak lagi tidak rugi juga. Jadi menguntungkan dua belah pihak. Ingat, win-win bukan berarti mengalah, tapi berpikir ulang untuk kebersamaan yang sama-sama menguntungkan. Yang dibutuhkan dalam win-win yaitu integritas dan maturity, kedewasaan. Think win-win ini setidaknya memiliki 3 konsep dasar, yaitu membangun rekening bank emosi, memiliki pola pikir berkelimpahan, dan memikirkan kemenangan orang lain selain kemenangan diri sendiri. Maksud rekening bank emosi itu kamu akan menumbuhkan kepercayaan dalam hubungan ketika kamu terus-menerus melakukan setoran di rekening bank emosi orang lain. Berusaha memahami terlebih dahulu, bersikap ramah, sopan, dan menghargai, memenuhi janji, tidak membicarakan keburukan orang lain, meminta maaf dan memaafkan, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, mengikuti peraturan yang telah ditetapkan, serta jujur dan amanah. Merupakan beberapa contoh yang bisa kita lakukan untuk setoran di rekening bank emosi orang lain. Yang kelima, seek first to understand then to be understood.
Pertama, berusaha untuk mengerti. Ada 4 tipe dasar komunikasi: membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Mendengarkan dengan empati. Saat orang lain berbicara, kita biasanya mendengarkan pada salah satu dari 4 tingkatan. Yang pertama itu mengabaikan, tidak mendengarkan sama sekali. Yang kedua, berpura-pura. Yang ketiga, mendengarkan selektif, hanya mendengarkan bagian-bagian tertentu dari percakapan. Atau bisa dibilang kita hanya mendengarkan bagian-bagian yang menurut kita menarik untuk didengarkan. Yang keempat, mendengarkan dengan penuh perhatian, memperhatikan dan memusatkan energi pada kata-kata yang diucapkan, kemudian berusaha untuk dipahami. Nah, bagaimana cara menjadi seorang pendengar yang baik? Dengarkan dengan sepenuh hati, jangan potong ceritanya, beri refleks yang positif, beri pernyataan yang membuatnya dimengerti, beri masukan jika diminta, hargai keterbukaan lawan bicara, empati, tenangkan lawan bicara. Lalu ada hal yang menunjukkan orang itu adalah pendengar yang buruk. Yang pertama, tidak menunjukkan sikap empati, tidak memvalidasi perasaannya atau menyangkal perasaannya, tidak antusias dalam respon verbal maupun non-verbal, memberi saran tanpa diminta, lalu cenderung menyalahkan atau tidak berpihak kepada cerita. Yang keenam itu sinergi. Sederhananya, sinergi berarti 2 kepala lebih baik dari 1. Bersinergi adalah kebiasaan kerjasama yang kreatif. Ini adalah kerja tim, keterbukaan pikiran, dan petualangan menemukan solusi baru untuk masalah lama. Bersama-sama mereka dapat menghasilkan hasil yang jauh lebih baik daripada yang dapat mereka lakukan secara individu. Tentu jelas, karena dengan kerjasama kita bisa contohnya semut mengangkat yang lebih besar. Dengan kerjasama dia mampu mengangkat yang beratnya jauh berkali-kali lipat dengan semut. Yang terakhir itu serpent the sow yang artinya masalah gergaji. Itu penting namun sering diabaikan. Bagaimana kita bisa menebang pohon jika gergaji yang kita pakai tumpul? Lalu bagaimana cara mengasah gergaji kita? Dengan 7 habit ini adalah salah satunya. Pelatihan dalam kehidupan kita, baik personal maupun kerja sangat membantu kita dalam mengasah gergaji. Jangan pernah kita merasa cukup, kita harus selalu mengasah gergaji kita. Habit 1-3, mengasah kehidupan pribadi kita terus-menerus. Habit 4-6, mengasah kehidupan kita bersama-sama dengan yang lainnya. Lalu konflik manajemen, artinya saling bertabrakan, ketidaksesuaian, perseteruan, perkelahian, interaksi yang antagonis atau bertentangan. Penyebab konflik itu fokus kepada kepentingan sendiri, merasa diri sendiri benar, perbedaan sifat atau temperamen atau kecenderungan. Mungkin ada beberapa contoh lagi yang dapat menyebabkan konflik. Konflik dibagi menjadi beberapa konflik. Yang pertama, konflik antar pribadi, konflik antar kelompok atau organisasi, konflik antar politik, dan konflik antar nasional ataupun internasional. Lalu bagaimana menyelesaikan konflik? Yang pertama,
Bicaralah berdua, identifikasi masalahnya, batasi masalahnya, jangan menyerang pribadi, iMessage, saling minta maaf dan memaafkan. Lalu ada care and selflessness. Care artinya perhatian, perawatan, perlindungan, ketelitian, pemeliharaan. Selflessness yang artinya tidak mementingkan diri sendiri, memperhatikan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Kenapa kita harus peduli dan tidak mementingkan diri sendiri? Karena apa yang kita lakukan atau perbuat akan kembali kepada kita, yaitu respect tadi ya. Jadi jika kita peduli kepada orang lain, maka orang lain pun akan kembali peduli kepada kita, dan itulah yang dinamakan respect ya, yang saya sampaikan tadi. Perhatian, tidak mementingkan diri sendiri. Mungkin contoh dari selflessness ketika kita mungkin contoh dari selflessness itu ketika kita sedang berjalan dan menemukan orang yang misalkan belum sarapan, dan kita mungkin contoh selflessness yaitu ketika kita sedang berjalan setelah membeli makanan untuk sarapan, kita menemukan orang yang kurang mampu ya, dan mereka mungkin belum saja makan sehari atau beberapa hari mungkin ya, dan kita memberikan makanan tersebut untuk mereka. Lalu bagaimana cara kita agar tidak mementingkan kepentingan diri sendiri? Yang pertama, berusahalah memahami perasaan orang lain. Jadilah orang yang tidak mementingkan diri sendiri walaupun tidak ada yang mengetahuinya. Ikutlah merasa senang atas kebahagiaan orang lain. Jadikanlah seseorang yang tidak mementingkan dirinya sebagai model bagi Anda. Jangan menyakiti orang lain demi kepentingan Anda sendiri. Jangan menghargai waktu Anda lebih daripada waktu orang lain. Buatlah pilihan yang bisa membantu lebih banyak orang. Maafkan dan lupakan jika orang lain berbuat salah kepada kita. Bagikan waktu dan keahlian Anda secara sukarela. Donasikan apa yang Anda bisa. Selalu siap membantu teman-teman dan keluarga Anda. Jadilah orang yang tidak mementingkan diri sendiri dalam kegiatan sehari-hari. Sediakan waktu untuk memperhatikan diri Anda sendiri. Lawan dari selflessness itu adalah selfish, yang berarti egois, ingin menang sendiri. Bagaimana sih ciri-ciri selflessness itu? Kamu tidak pernah memprioritaskan diri sendiri, terlalu sering meminta maaf, gampang bilang iya
atas permintaan orang lain, sangat menghindari konflik, takut dibenci orang lain sering meminta bantuan kepada kita. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah kata dalam penyampaian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.